Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Sinubu, NIM 2110520008, Prodi PGMI 2A. Halo semua, kali ini saya mau membahas sebuah film Bollywood yang berjudul Taare Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh Aamir Khan. Untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Film ini sedih banget kalau ditonton langsung guys, dan mengandung saran dan makna. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja kita mulai teman-teman. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelasnya. Di sekolahnya, dia anak yang ditanda kutip paling bodoh karena selalu mendapat nilai yang paling rendah di kelas. Dan di rumah, dia bukan anak satu-satunya di keluarganya. Dia punya seorang kakak laki-laki yang selalu dibandingkan dengannya yang bernama Johan. Johan adalah anak yang pintar, berbeda dengan Ishan. Johan selalu mendapat juara 1 di kelasnya dan Ishan malah kebalikannya. Dia selalu mendapat paling akhir dalam proses belajar mengajar. Pada suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya itu berhenti. Gak cuma marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan semakin tegang sampai mereka terlibat dengan perkelahian. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu si Rajit ini telah melaporkan dan mengomeli orang tua Ishan, meminta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka, padahal situasinya pada saat itu dan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, si bapak ini malah menampar anaknya karena bukan sekali ini saja katanya Ishan melakukan suatu kesalahan. Pada hari yang lain, Ishan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia pun mendapat amukan lagi dari bapaknya. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Pada suatu ketika, Ishan dipindahkan ke sekolah berasrama karena terlalu banyak melakukan kesalahan di sekolah lamanya. Ishan diantar oleh bapak dan ibunya. Dengan berat hati, ibunya melepas Ishan untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ia pun melalui hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan sering menyendiri dan melamun. Dan di sekolah barunya, Ishan pun kerap mendapat bulian dan kemarahan gurunya yang tidak memahami keadaan Ishan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Panikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode belajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama saja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tetapi Ishan belum lepas dengan stres dan yang dialami selama tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Panikum melihat Ishan di depan kelas. Setelah kelas selesai, Panikum pun bicara empat mata dengan Ishan kalau ternyata Panikum masih kecil pun mengalami disleksia yang sama dengan Ishan. Pelajaran Panikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani harinya di asrama. Hanya pelajaran Panikumlah dia bisa mengekspresikan dirinya berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pada suatu hari di asrama itu mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Panikum mencari Ishan kemana-mana. Tetapi sampai lomba dimulai, Ishan pun tidak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi pergi ke danau, di mana di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang sesaat acara telah dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa, bisa mengagumkan semua orang. Ishan pun tidak bisa menahan harunya melihat hasil lukisan Panikum. Ternyata modelnya
momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan dan hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik atau menjadi sampul buku tahunan. Nah, dari cerita ini semoga kita menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu saja video kali ini. Kalau yang suka bisa share, subscribe, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching.